Kita saat ini berada di Majelis Riyadhus Shalihin, tapi sebelumnya karena kita menghadapi bulan Sya'ban, perlu kami hadirkan sedikit tentang Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diperhatikan Nabi di saat orang pada lupa dan lalai memperhatikan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nabi memperhatikan bulan Sya'ban secara khusus karena dianggap bulan Sya'ban itu pada waktu itu telah dilalaikan dan dilupakan oleh hamba Allah karena sibuk di bulan Rajab, ibadah di bulan Rajab, dan sibuk bulan Ramadan. Sehingga Sayyidah Aisyah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena Rasulullah SAW bahwasanya baginda Nabi SAW itu yasumu, berpuasa di bulan Sya'ban, berpuasa hatta nakula la yuftir, sampai kami katakan dia itu tidak berbuka. Wa yuftir hatta nakula la yasum, bahkan pernah suatu ketika di bulan itu Nabi pernah berbuka dan hampir tidak berpuasa. Jadi pernah ditemukan Nabi itu puasa banyak sekali di bulan itu, di bulan Sya'ban, dan juga pernah juga hampir tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu, kata lanjutan hadis ini, kata Siti Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa sebulan, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Tidak pernah Nabi itu menyempurnakan puasa bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyama minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Nabi itu puasa itu banyak di hari-hari kecuali di bulan Sya'ban. Artinya yang ditemukan oleh Siti Aisyah, Nabi Muhammad puasa penuh di bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban itu juga banyak berpuasa. Dalam riwayat lafadznya Imam Muslim, Nabi mengatakan, Siti Aisyah dikatakan bahasanya karena Nabi itu yasumu Sya'ban kullah. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan Nabi pernah puasa bulan Sya'ban itu semuanya. Wa kana yasumu Sya'bana illa qalila, dan Nabi puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ini menunjukkan perhatian Nabi dengan bulan Sya'ban. Mari kita selagi Nabi perhatian dengan bulan tersebut, padahal Nabi pahalanya sudah tak kurang-kurang, dosa pun tidak ada, tapi pun demikian beliau semangat berpuasa di bulan Sya'ban. Ayo kita hidupkan di bulan Sya'ban dengan beribadah. Ya, beribadah puasa. Khususnya yang punya utang, sempurnakan utang-utangnya di bulan Sya'ban, karena bulan itu bulan diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bulan diangkat amal. Bulan-bulan seperti ini, bulan Sya'ban itu bulan persiapan di bulan Ramadan. Jadi agar kita ibadah di bulan Ramadan maksimal, ayo kita bersiap-siap di bulan Sya'ban. Baik, singkat saja ini karena sudah pernah kami hadirkan secara panjang lebar tentang Sya'ban dan apa yang dibalik bulan Sya'ban. Kemudian ada lagi sebagian orang meramaikan malam nisfu Sya'ban. Apakah diperkenankan yang demikian itu? Kok ada orang mengkhususkan di bulan Sya'ban? Ketahuilah ibadah di hari apapun boleh dan di bulan apapun boleh, apalagi di bulan Sya'ban yang Nabi memperhatikannya. Adapun spesial di malam nisfu Sya'ban memang ada di sana isyarat dari baginda Nabi tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ini Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis sahih, Imam Tabrani mengatakan rijalu thiqat, perawinya adalah orang yang bisa dipercaya. Di situ bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innallaha, Allah sesungguhnya, yattali'u ala, innallaha tabaraka wa ta'ala, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Setiap saat Nabi melihat, setiap saat Allah melihat hambanya. Akan tapi jika disebut secara khusus berarti ada pandangan khusus. Allah mengetahui semua yang terjadi pada hambanya, dan Allah melihat kita kapanpun dan dimanapun. Akan tapi di saat diulang dengan kalimat khusus dan pesan khusus, berarti di situ ada pandangan yang khusus dari Allah. Yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah melihat ila khalqihi, kepada makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah melihat khusus kepada hambanya malam nisfu Sya'ban. Bagaimana cara pandangan Allah kepada hambanya? Ya pandangan khusus. Jadi kalau pandangan khusus kepada seorang hamba yang berdosa adalah dengan pengampunan. Hamba Anda terkasih dengan rahmat, tambahan rahmat dan berkah. Jika Anda tidak punya dosa, berarti dipandang dengan rahmat, ditambah berkah. Kalau punya dosa diampuni. Dan kata Nabi, wa yaghfiru,
dan Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Allah melihat, kemudian setelah itu Allah membagi-bagikan pengampunan di malam nisfu Sya'ban, nah, li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali dua orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban, yaitu musyrik, orang yang menyekutukan Allah, kemudian yang kedua dari ahli iman, orang yang musyahin, punya kebencian dan dendam serta permusuhan dengan saudara. Maka mari di malam nisfu Sya'ban nanti kita meningkatkan istighfar kita, ibadah yang sangat luar biasa, yaitu istighfar sesuai dengan tadi pengampunan Allah, memohon pengampunan kepada Allah. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya, berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berdamai dengan saudara, sanak kerabat. Persiapkan mulai hari ini hadiah dan segala macam apapun ya. Mungkin boleh sorenya makan bersama, malamnya makan bersama, setelah berzikir, beristighfar. Dan pastikan di hari itu, dimulai hari ini, di hari itu kita sudah tidak punya dendam kepada siapapun, tidak punya permusuhan, tidak punya persengketaan dengan siapapun. Kalau sudah begitu, berarti Anda akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah indahnya pengampunan dari Allah. Adapun ibadah-ibadah yang lain, tidak ada pesan khusus dari Nabi ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada pesan solat tertentu, tidak ada pesan apapun. Yang jelas semalam itu adalah Allah mengampuni hamba-hambanya. Maka yang sangat sesuai adalah memohon ampun kepada Allah. Dan kecuali orang yang mempunyai permusuhan, maka ayo kita jaga iman agar tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah ayo berdamai dengan sesama manusia dengan menghilangkan dendam, dengki serta permusuhan. Adapun yang ingin melakukan sholat di malam hari itu, di malam sebelumnya pun juga boleh, maka yang ingin melakukan sholat malam itu juga boleh. Apakah sholat hajat, sholat tasbih, atau sholat yang lainnya diperkenankan. Ya. Jadi diperkenankan sholat apa saja, sholat hajat, mengulang hajatnya banyak, hajat keluarga, hajat bisnis, hajat ini, hajat, boleh. Lakukan sholat sebanyak-banyaknya malam itu, dan lakukan zikir sebanyak-banyaknya malam itu, dan istighfar sebanyak-banyaknya malam itu. Adapun jika ada amalan sholat khusus yang selama ini dilakukan sebagian orang, mohon niatnya saja diluruskan. Niatnya adalah niat sholat hajat diulang-ulang. Atau sholat-sholat sunnah yang selama ini Anda ketahui, rubah niatnya dengan niat yang demikian itu. Mungkin setelah bangun malam Anda tahajud, atau mungkin Anda ba'diyah isya'nya 2 rakaat plus 2 rakaat. Kemudian Anda melakukan sholat awabin, sholat antara maghrib dengan isya yang dilakukan sebagian beberapa 2 sampai 6 rakaat. Anda bisa gabungkan itu semuanya sehingga sampai terhitung berapa rakaat sekuat Anda. Jadi yang jelas di malam itu tidak ada himbauan khusus sholat tertentu, tapi kalau Anda ingin melakukan sholat tentu tidak dilarang. Maka yang bukan dilarang, karena di hari yang lainnya pun boleh, maka di hari tersebut juga boleh. Innalillahi fi ayyami dhahrikum nafahat. Allah itu mempunyai nafahat. Biarpun hadis ini diperselisihkan para ulama, Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Allah itu mempunyai nafahat dalam setiap saat tertentu. Nafahat itu adalah karunia yang sifatnya maknawi, rohani, batini. Fata'aradu laha. Maka hadanglah karunia Allah tersebut, nafahat rohaniyat tersebut, hadang. Cara menghadangi gimana? Bukan nongkrong kita, akan tapi menghadangnya dengan ibadah. Lakukan ibadah, baca Al-Quran dan sebagainya. La'alla yusibakum nafhatun, barangkali kamu akan dapatkan satu nafhah, satu titik rohaniyat, satu tetes rohaniyat, sehingga menjadi sikap falan tasqau abadan, dalam riwayat ba'daha abada, sehingga kau tidak akan menjadi orang yang bakal sengsara selamanya. Jadi perlu kalau ada berita bahwasanya di hari itu, bahkan dalam riwayat Nabi pergi di suatu ketika dalam hadis yang lain, faqattu Rasulullah, kata Siti Aisyah, aku kehilangan Rasulullah. Karena itu jatahnya Siti Aisyah. Kemudian faida huwa bil baki, tak taunya fa kharajtu, kata keluar Siti Aisyah, faida huwa bil baki, Nabi di baki. Di baki, di antara masjid Nabi dengan makbarah kuburan itu adalah namanya baki. Di baki itu kuburan di situ, Nabi di sekitar itu. Kemudian Siti Aisyah datang. Kemudian ya Rasulullah menegur, kata Aisyah, ya Aisyah, atakhafina ayahaifallahu alaika wa rasuluh,
Apakah kamu kenapa ke sini Aisyah? Apakah kamu takut Allah dan Rasul menyanyiakan kamu? Enggak. Kata Rasulullah, inni dhanantu dhahabta ila ba'di nisaika. Aku kira kamu ke istri yang lain ya Rasulullah. Faqala Rasul, kemudian Rasulullah menjawab, ya, nazalallahu subhanahu wa ta'ala kama qala Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala turun Lailatan Nisfi Sya'ban. Maksudnya turun Allah adalah memberikan rahmat secara khusus, memberikan karunia secara khusus Lailatan Nisfi Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, dan Allah memberikan pengampunan li aqtaro, lebih banyak min adadi sya'ri ghanami kilabin, lebih banyak daripada bilangan bulu dombanya Bani Kilab. Jadi Bani Kilab itu adalah satu kabilah yang paling kaya punya kambing, punya domba. Dan itu bulu dombanya suruh hitung. Maksudnya nggak usah dihitung bulunya. Maksudnya Allah akan berikan pengampunan seluas-luasnya. Ya, artinya Nabi melakukan, mengkhususkan juga. Artinya Nabi malam itu juga melakukan sebuah kebaikan. Maka dari itu alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau malam itu kita hidupkan seperti para salafun saleh menghidupkan, dan Anda tidak perlu merasa bingung kalau ternyata ada orang yang mengatakan itu adalah amalan bid'ah. Anda sudah mengerti, yang mengatakan bid'ah itu memang biasa, sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, kan sudah ada jelas dari Nabi SAW bahwa malam itu adalah malam istimewa pengampunan. Dan apa layaknya pengampunan? Ya kita minta ampun, kan begitu. Anda minta ampun, Anda mencari waktu itu, menanti hari itu. Maksudnya apa? Nabi memberitahu kalau bukan karena menghimbau kita. Menghimbau tidak harus berkata bacalah istighfar, enggak. Kalau orang cerdas, Anda akan paham. Saudara-saudaraku, di kampung sebelah Anda pengembala kambing misalnya, Anda pengen rumput, lalu kami berkata di kampung sebelah banyak rumput, artinya apa? Ya pergilah ke sana, gitu. Gak usah kau merumput ke sana. Ini. Jadi hari ini adalah hari Allah, malam ini malah pengampunan. Ya, yang faham mencari pengampunan, selesai. Jadi tidak ada bid'ah di dalamnya. Asalkan yang Anda amalkan adalah amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW seperti istighfar, silaturahim, dan seterusnya. Ini saja insya Allah untuk persiapan kita memasuki bulan Sya'ban.